Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Husada Jombang semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang berjudul Perbedaan Waktu Pembekuan Darah Kapiler dan Vena pada Ibu Hamil Trimester ketiga di Puskesmas Dempet, Demak. Baiklah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian observasional analitik dengan desain penelitian studi potong lintang yang bertujuan mengetahui perbedaan waktu pembekuan darah kapiler dan vena pada ibu hamil trimester ketiga. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah darah kapiler dan vena pada ibu hamil trimester ketiga, dan variabel terikatnya adalah waktu pembekuan darah kapiler dan vena pada ibu hamil trimester ketiga. Populasi penelitian adalah pada ibu hamil usia trimester ketiga. Besar sampel penelitian ini memiliki kriteria ditentukan berdasarkan rumus perhitungan Federer. Jumlah percobaannya yaitu 2 kali 16 sama dengan 32. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah objek gelas, kapas alkohol 70%, spuit, kemudian stopwatch, lidi, dan darah si ibu, darah vena dan kapiler. Kemudian prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan darah kapiler. Pengambilan darah kapiler, tempat yang akan diambil dibersihkan dengan alkohol 70% dan dibiarkan sampai kering lagi. Bagian yang akan ditusuk dipegang supaya tidak bergerak dan ditekan sedikit supaya rasa nyerinya berkurang. Ditusuk dengan cepat memakai lancet steril. Pada jari tusuklah dengan arah tegak pada garis-garis sidik kulit jari, jangan sejajar dengan itu. Jalankan stopwatch pada saat darah mulai keluar dari luka. Tidak jauh beda saat pengambilan vena. Langkah awalnya sama, cuman ini perbedaannya di tourniquetnya. Tourniquet dipasang pada lengan atas, kemudian tangan dikepalkan dan dibuka supaya vena terlihat jelas. Jarum ditusukkan sampai mengenai lumen vena. Dengan perlahan penghisap squid ditarik secara perlahan-lahan sampai didapatkan 1 ml. Ditarik. Pada saat ditariknya itu didapatkan 1 ml. Tourniquet dilepaskan, kemudian di atas jarum diberi kapas alkohol dan spuitnya itu ditarik. Jarum dipisahkan dari spuit dan darah dituangkan pada tabung reaksi melalui dinding secara perlahan-lahan. Jalankan stopwatch pada saat darah mulai keluar dari luka. Kemudian prosedur kerja metode slide atau objek gelas. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, didesinfektan ujung jari dengan kapas alkohol 70% dan dibiarkan kering. Yang ketiga, ujung jari ditusuk dengan lancet sedalam 3 mm hingga keluar darah. Yang keempat, darah itu diteteskan sebanyak 2 tetes pada objek gelas dan stopwatch dijalankan. Darah tadi diangkat dengan jarum tiap 30 detik sampai terlihat adanya benang fibrin. Dicatat waktunya dan nilai rujukan 2-6 menit. Teknik pengumpulan data.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah data primer, disajikan dalam bentuk tabulasi yang mencakup waktu pembekuan dari jumlah sampel yang diperiksa, baik dari hasil pembekuan darah kapiler maupun yang vena, dengan metode slide atau objek glass. Hasil masa pembekuan darah kapiler dan vena dengan metode ini, data diperoleh untuk membandingkan antara hitung waktu pembekuan darah kapiler dan vena dengan metode slide atau objek glass. Kemudian analisis data. Untuk melihat distribusi dan normalitas data waktu pembekuan darah kapiler dan vena dengan metode slide atau objek glass, pada masing-masing periode dari hasil penelitian dipakai uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi untuk clotting time darah vena sebesar 0,318. Sedangkan clotting time darah kapiler sebesar 0,786. Karena nilai signifikansi clotting time darah vena dan darah kapiler lebih 0,0005, maka akan disimpulkan bahwa data clotting time darah vena dan darah kapiler berdistribusi normal, ditabulasikan dan dihitung dengan bantuan perangkat lunak komputer SPSS 16.0 for Windows, menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara clotting time darah vena lebih tinggi dibanding dengan clotting time darah kapiler dengan nilai P sama dengan 0,001 atau P kurang dari 0,05. Poin kedua yaitu sebab dan akibat. Massa sel darah merah terus naik sepanjang kehamilan. Hematokrit meningkat dari TM1 sampai TM3. Yang dimaksud ini adalah trimester pertama sampai trimester ketiga. Angka kematian ibu hamil di Puskesmas Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak di tahun 2017 ini sebesar 0,1%. Kematian ibu hamil ini disebabkan oleh pendarahan yang didiagnosis dari plasenta previa dan anemi dengan rata-rata kadar Hb 8,7 gram per desiliter. Kemudian ibu trimester ketiga. Untuk memprediksi beberapa komplikasi yang dapat dikaitkan dengan perdarahan, dengan dimana diagnosis tepat waktu adanya gangguan koagulasi untuk dapat dilakukan pengobatan tindakan yang tepat untuk melindungi ibu dan bayi pada saat melahirkan. Sistem pembekuan darah secara fisiologis akan membentuk sirkulasi uretoplasenta. Kehamilan adalah kegiatan normal. Sistem pembekuan darah secara keseluruhan membaik. Apabila proses kelahiran pada ibu hamil trimester ketiga terjadi kehilangan darah pada saat melahirkan, diperlukan fungsi sistem koagulan yang baik. Proses pembekuan darah terjadi dalam beberapa tahap, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pemeriksaan screening koagulasi meliputi clotting time, bleeding time, PT, APTT, jumlah trombosit, dan fibrinogen, serta yang lain-lain. Pemeriksaan di atas tidak bisa dilakukan di semua pelayanan kesehatan, yang hanya bisa yaitu clotting time dan bleeding time. Poin ketiga yang akan kita bahas lagi yaitu hasil penelitian. Penelitian dilakukan di Puskesmas Dempet, Kabupaten Demak. Data penelitian didapatkan dari hasil pemeriksaan pembekuan darah kapiler dan vena yang diambil dari sampel ibu hamil trimester ketiga. Dengan metode objek glass, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif.
Hasil clotting time dari vena lebih memanjang dibanding dengan clotting time darah kapiler, yaitu rata-ratanya jika vena 3,72 menit lebih memanjang dibanding dengan rata-rata punya kapiler sebesar 2,69 menit. Hasil clotting time darah vena lebih memanjang dibanding dengan rata-rata clotting time darah kapiler karena ada beberapa faktor mempengaruhi clotting time lebih memanjang dibanding clotting time darah vena, yaitu volume darah yang keluar dari tubuh. Sedikit atau banyak, lebih banyak bisa jadi waktu untuk clotting time akan lebih lama dari waktu normal. Teknik pengambilan juga sangat berpengaruh waktu darah akan dikeluarkan dan dilihat waktu untuk clotting time-nya. Agregasi trombosit dan trombositoonema bisa juga kandungan lemak yang ada di setiap orang berbeda ketebalannya, sehingga bisa berpengaruh pada saat pengambilan darah dan proses atau waktu yang diperlukan untuk darah sampai berhenti. Ada kelainan dalam darah orang tersebut. Dari hasil yang diperoleh, nilai clotting time darah vena dan clotting time darah kapiler pada ibu hamil trimester ketiga ini masih normal bila dilihat dari nilai rujukan yang berkisar 2-6 menit untuk metode slide atau objek glass. Hasil tersebut sesuai dengan teori clotting time adalah waktu yang diperlukan darah untuk membeku atau waktu yang diperlukan saat pengambilan darah sampai saat terjadinya pembekuan. Hasil tes ini menjadi ukuran aktivitas faktor-faktor pembekuan darah, terutama faktor-faktor yang membentuk tromboplastin dan faktor yang berasal dari trombosit. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin keempat tentang anjuran nakes. Pemeriksaan masa pembekuan darah atau screening koagulasi seperti clotting time, bleeding time, PT, APTT, jumlah trombosit, fibrinogen, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu tes penyaring dalam pemeriksaan faal hemostasis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari riwayat perdarahan abnormal, mencari kelainan yang mengganggu faal hemostasis, riwayat pemakaian obat, serta riwayat perdarahan dalam keluarga. Pemeriksaan faal hemostasis sangat penting dalam mendiagnosis diatesis hemoragik. Sekian penyampaian dari saya mengenai resume jurnal yang berjudul Perbedaan Waktu Pembekuan Darah Kapiler dan Vena pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di Puskesmas Dempet, Demak. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita di bidang kesehatan. Jika ada salah perbuatan dan perkataan dari saya dalam video ini, saya secara pribadi mengucapkan minta maaf dan mohon dimaklumi adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.